Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atnati Ningrum dari SDN Pisang Candi 3, Kota Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek proses coaching dengan model Tirta untuk kasus 1. Nah, adapun yang menjadi coach pada kegiatan hari ini adalah saya, Atna, sebagai coach. Kemudian yang menjadi coachee adalah Ibu Yeni, dan yang menjadi pengamat adalah Bu Fepti. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja mari kita mulai untuk proses coaching-nya. Assalamualaikum, Yeni. Waalaikumsalam, Bu Atna. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, Yeni sudah makan sebelum ke sini tadi? Oh iya, Yeni tadi sudah sarapan sebelum ke sini? Alhamdulillah sudah, Bu, sama nasi goreng. Oh iya, oh Yeni, hari ini kita akan berbincang-bincang agak lama, kemungkinan sekitar 30 menit. Kamu tidak apa-apa, Nak? Tidak apa-apa, Bu, kebetulan sedang tidak ada kegiatan. Oh iya, berarti selama 30 menit ke depan kamu tidak ada kegiatan yang mendesak atau kesibukan apa gitu? Tidak ada, Bu Atna. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu, jadi kita bisa berbicara santai ya. Iya, Bu. Oh iya Yeni, Bu Atna lihat itu akhir-akhir ini kamu itu belajar sendiri, kemudian tidak bekerja sama dengan teman-teman kelompokmu. Apa benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Ini memang saya sedang ada masalah, Bu. Oh, begitu ya. Nah, Yeni, apa yang bisa Ibu bantu atau apa tujuan dari pertemuan ini yang ingin kamu capai, Nak? Ya, Bu, saya memang ingin berbicara sesuatu, menyampaikan kepada seseorang. Alhamdulillah, Ibu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih, Bu. Saya ingin setelah ini bisa menyelesaikan masalah saya, Bu, seperti apa yang disampaikan Bu Atma tadi, bahwa saya itu sering mengerjakan tugas-tugas sendiri. Oh iya, kamu berarti sedang ada masalah ya. Semoga ini nanti kamu bisa menemukan solusinya ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, iya. Sekarang coba kamu ceritakan, Nak, apa sih yang sebenarnya terjadi sama kamu, Nak? Begini, Bu, kemarin-kemarin itu kan sering belajar kelompok, Bu, dibagi kelompok sama guru. Nah, kemudian ketika saya belajar kelompok itu, saya itu tidak suka, Bu, dengan teman-teman kelompok saya. Jadi ada yang ketika kelompokan itu ada yang mengerjakan sendiri, ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak main-main. Saya nggak suka seperti itu, Bu, belajarnya. Saya itu tidak fokus kalau misalnya belajarnya itu ada yang mengganggu, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Terus apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Nak? Iya, Bu. Sebetulnya saya itu suka, Bu, belajar sama teman-teman, banyak temannya. Tetapi karena teman-teman tidak mau bekerja bersama-sama, banyak yang mainan itu tadi, banyak yang ngerjakan sendiri. Padahal sudah diberitahu sama bu guru, sudah diminta untuk segera mengerjakan. Tetapi tetap saja ada teman-teman yang seperti itu. Saya jadinya susah konsentrasi, Bu. Akhirnya saya senang mengerjakan tugas sendiri supaya nilai saya itu lebih baik, Bu, karena kalau nilai saya itu baik itu ketika saya mengerjakan sendiri, Bu, tapi nilai saya itu jadi jelek ketika saya mengerjakan secara berkelompok, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau boleh Ibu tahu sebenarnya apa sih hambatannya ketika kamu bekerja sama
bersama teman-temanmu itu? Iya, Bu, begini. Jadi ketika waktunya sudah mengerjakan, tapi teman-teman itu ada yang masih mainan. Nah, kemudian selain itu kan waktunya kan untuk mengerjakannya itu kan ada waktunya, Bu. Tapi karena teman-teman itu banyak ngobrolnya, akhirnya jadinya nggak maksimal, Bu. Kerjanya sendiri-sendiri juga, seperti itu. Oh, karena ada waktunya juga yang nggak maksimal ya, jadi kerjanya ya. Iya, Jadi Bu. begini, apa sih kamu kan sudah pernah tuh kerja kelompok ya? Apa sih hal yang membuat kamu tidak nyaman saat belajar kelompok itu sebenarnya apalagi yang bikin kamu tidak nyaman itu? Ya itu, Bu. Ya itu, Bu, karena teman-teman itu tidak mau sungguh-sungguh, jadi mengerjakannya itu asal-asalan. Kemudian kalau mengerjakan bersama-sama itu nggak maksimal, Bu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri sebisanya. Kemudian pas waktu mengerjakan itu, ya akhirnya jadinya ya tetap sendiri-sendiri itu, tidak ada yang saling komunikasi dulu, tidak ada yang diskusi dulu, seperti itu. Akhirnya ketika ditunjuk sama bu guru untuk maju ke depan, tidak bisa. Jadinya masih bingung, yang satu kamu, ini bagian kamu, gitu, nggak jelas, Bu, seperti itu. Berarti namanya kerja kelompok harusnya berkelompok ya, tetapi kamu mengalami bahwa kerjanya itu sendiri-sendiri seperti itu ya, berarti ya. Ya, iya, Bu, Ya, ya, beberapa ya. kali kelompokan itu selalu teman-teman itu banyak yang seperti itu, Bu. Jadi saya lebih suka mengerjakan sendiri saja, biar nilai saya bagus, gitu, Bu. Oh, ya, ya, ya. Tapi selama kamu bekerja kelompok ini, ada nggak yang bikin kamu nyaman gitu? Oh, aku sangat seneng Bu kerja kelompok, atau aku yang kerja kelompok itu nyaman banget, lebih enak. Nah, itu pernah nggak kamu mengalami kayak seperti itu? Pernah, Bu, ketika saya itu belajar kelompok sama Repti dan Yuyun. Ketika itu diminta untuk membuat clipping tentang tari-tarian. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman itu bagi tugas. Oh, Yeni, kamu yang cari tari daerah sini. Kemudian Yuyun dapat bagian tari daerah asal yang berbeda. Septi juga seperti itu, Bu. Kemudian ketika sudah berdiskusi seperti itu lebih mudah, Bu. Kemudian nanti waktu mencatat ada yang kurang itu dibaca, Bu, sama Septi. Oh, ini kurang begini. Terus kemudian Yuyun nambahin juga. Oh iya, betul, ini tambahkan seperti ini. Jadi saat kita bertiga pas waktu kelompokan itu sepertinya hidup gitu, Bu. Jadi lebih menyenangkan dan hasilnya juga bagus, nilainya juga bagus semua, Bu Adna, seperti itu. Oh, ya, ya, berarti kamu juga pernah ya mengalami bekerja kelompok yang menyenangkan itu sebenarnya juga pernah ya. Nah, dari apa yang kamu ceritakan tadi, sebenarnya siapa tadi kamu menyebut temanmu itu Fepti dan Yuyun ya untuk pekerja Iya. kelompok itu. Ya, menurut kamu mereka itu teman yang bagaimana untuk diajak bekerja sama itu mereka orang yang bagaimana? Coba kamu ceritakan lebih jauh ya. Iya, asik, Bu. Dua-duanya itu asik. Kalau Fepti itu teman saya itu yang paling cerdas, Bu, satu kelas. Jadi ketika dapat tugas itu mesti langsung bisa memimpin. Saya suka itu gitu, Bu. Jadi dipimpin, kamu yang bagi, yang ini seperti itu. Kemudian kalau Yuyun itu teman saya yang paling detail. Jadi kalau misalnya ada yang kurang seperti ini, selalu memberitahu kurangnya. Jadi enak, Bu. Biasanya saya yang bagian nulis, Bu. Seperti itu. Oh iya, berarti kamu merasa senang ya kalau bersama Fepti dan Yuyun itu ya? Iya, Bu, karena kalau bekerja dengan teman-teman itu, dengan Yuyun sama Fepti itu selalu jelas ada aturan-aturannya. Jadi buat kesepakatan dulu di awal, Bu.
Jadinya Oh iya. enak. Iya. Iya. Oh, berdasarkan yang kamu ceritakan tadi ya, dari awal tadi, terus sampai bertemu dengan temanmu yang bernama Febdi, Yuyun, ini tadi, kira-kira apa sih solusi kamu seandainya ini nanti akan ada belajar kelompok lagi bersama temanmu. Nah, kamu punya solusi apa biar belajarmu itu menyenangkan? Saya bingung, Bu, solusinya apa ya? Yang saya tahu kalau biar mudah itu, ya itu tadi, Bu. Jadi ada yang memimpin, ada yang bagi tugas, seperti itu, Bu. Jadi nanti itu terarah, itu yang saya tahu, Bu. Oh, nah, apakah yang kamu maksud itu adalah semacam ada kesepakatan dalam kelompok seperti itu? Kalau kesepakatan itu seperti ini, kesepakatan kelompok itu dibuat oleh semua anggota kelompok. Nah, kesepakatan itu nanti harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Jadi sepakat membagi tugas atau sepakat untuk pelaksanaan berkelompoknya nanti agar lebih mudah. Apakah seperti itu yang kamu maksud, Nak? Iya, betul sekali Bu Adna. Saya inginnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan dulu seperti itu. Nanti bisa bagi tugasnya jelas. Seperti itu Bu, betul sekali. Nah, oh iya, ketika nanti kamu bekerja kelompok, kesepakatan yang seperti apa yang kamu inginkan? Nah, jadi nanti kalau misalnya dapat tugas kelompok lagi, nanti kan sudah dapat aturan atau informasi dari Bu Guru tugasnya apa. Nanti saya dalam teman satu kelompok itu mencoba untuk berdiskusi bersama Bu, mengkomunikasikannya dulu. Jadi tugasnya ini kira-kira dibaginya bagaimana, siapa yang bagian mempraktek, siapa yang bagian nulis, siapa yang bagian nanti presentasi, seperti itu Bu. Jadi nanti didiskusikan juga bersama dengan teman-teman supaya nanti teman-teman bisa semua dan meskipun sudah dapat bagian tugasnya, tetap nanti saling membantu seperti itu, Bu. Oh iya iya ya. Berarti kamu itu orang yang suka akan detail ya, maksudnya suka ketika semuanya itu sudah terbagi dengan jelas ya. Oh dari ceritamu tadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuanmu untuk bekerja bersama teman-temanmu ini apa? Iya, besok kalau dapat tugas dari Bu Guru atau Pak Guru, ya itu tadi Bu. Jadi saya kalau sudah dapat tugas kelompoknya, saya harus niat dulu, harus senang dulu juga supaya nanti jadinya semangat, nilai saya juga bisa bagus dalam kelompok itu. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman, membagi tugas secara bersama-sama, saling membantu, saling memberikan ide, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Jadi nanti semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu, Bu. Iya, menurut kamu kalau misalnya kamu sudah membuat kesepakatan kelompok tadi, apakah cara ini menurut kamu dapat kamu lakukan untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lebih menyenangkan, seperti itu? Iya, Bu. Jadi pasti akan lebih menyenangkan. Nanti selain nilainya bagus, nanti juga pasti lebih akrab. Saya juga ingin, Bu, teman saya itu banyak. Tidak hanya dekat dengan Fepti dan juga Yuyun saja, tetapi juga bisa belajar dengan teman-teman yang lain. Seperti itu, Bu. Iya, berarti menurut yang kamu ceritakan itu, Nak, berarti sebenarnya kamu juga menyukai belajar kelompok ya? Nah, ini Iya, tadi Bu. kalau Saya suka juga kelompok. halo, Iya. halo, ya, Iya, Bu. ya, Yeni.
menurut kamu itu nanti ketika kamu sudah punya kesepakatan ya kerja kelompok bersama teman-temanmu. Nah, apakah semua teman-temanmu satu kelompok ini akan mau mengikuti kesepakatan itu, Nak? Nah, jadi nanti kan biasanya diarahkan juga sama Bu Guru. Jadi nanti minta bantuan Bu Guru juga. Nanti ngobrol dulu dengan teman-teman, Bu. Nah, insya Allah nanti teman-teman juga mau kalau memang niatnya memang bagus. Seperti itu, Bu. Oh iya, Nak. Lalu bagaimana cara kamu mengatasinya, Nak, jika ada gangguan pada saat kamu bekerja bersama teman-temanmu? Nah, itu tadi, Bu. Saya juga berpikir bagaimana ya. Tapi karena kita itu bekerja bersama-sama, jadi nanti kalau ada kesulitan harus mau bilang sama temannya, Bu. Yang tidak bisa itu yang mana atau apa. Jadi teman yang lain bisa membantu. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu tidak bisa, tanya ke kelompok lain dulu. Kalau tidak bisa lagi, baru tanya ke Bu Guru. Seperti itu, Bu. Iya, berarti harus bertanya dulu ya jika ada kesulitan ya. Kalau menurut Iya, kamu bertanyanya dari kelompokmu dulu, dari anggota kelompokmu dulu, baru iya, kalau dari anggota kelompokmu itu tidak bisa menjawab, baru nanti tanyanya ke Bu Guru, seperti itu iya, ya. iya, Bu. Nah, iya, atau mungkin jika ada gangguan-gangguan yang lain ketika kamu belajar kelompok, adakah cara lain yang ingin kamu lakukan, misalnya agar nanti kamu kalau belajar kelompok itu lebih cepat, lebih selesai duluan atau bagaimana? Ya, yang penting ya tadi Bu. Jadi yang pertama buat kesepakatan dengan teman-teman. Terus yang kedua, kita itu harus kompak Bu dengan teman-teman. Jadi kita harus ada target untuk selesai seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai nggak apa-apa Bu ngobrol. Kalau menurut saya seperti itu. Tetapi tugasnya harus diselesaikan dulu seperti itu. Diteliti juga. Baru nanti kalau sudah selesai boleh Bu ngobrol asalkan tidak rame, tidak mengganggu temannya, atau juga bisa ngobrol lagi persiapan untuk presentasi. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Yeni. Berarti kamu nanti saling istilahnya kalau ada teman yang eh, saling ngobrol itu nanti kamu ingatkan, saling mengingatkan antara kelompok begitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, iya, oh Yeni, misalnya ya nanti pada saat kamu bekerja bersama teman-temanmu itu ada temanmu yang kalau mau belajar itu suka sekali dia itu pengennya nulis aja. Nah, sedangkan pada saat pembagian tugas itu dia sebenarnya dapatnya bukan jadi notulen. Nah, jadi kan itu nanti gimana cara kamu mengatasinya? Nah, Nah, tadi sebetulnya kan di awal sudah dibagi tugas, Bu. Jadi sesuai dengan apa yang paling dibisai dulu seperti itu. Tapi kalau ada yang bisanya double, bisanya sama, ya enggak apa-apa nanti bagi-bagi tugas lagi seperti itu. Itu, Bu. Jadi tetap nanti tugasnya yang didapat dilaksanakan dulu. Seperti itu, Bu Adna. oh iya, eh, jadi dari cerita yang sudah kamu sampaikan tadi, kamu akan berbagi kamu dan kelompokmu itu membuat kesepakatan berbagi tugas seperti itu Ya, ya. iya, Bu. Iya. Nah, ini tadi ketika kamu bekerja bersama dengan kelompokmu, yang ingin kamu rasakan apa nanti ketika kamu bekerja bersama anggota kelompokmu itu, kamu pengennya gimana anggota kelompokmu? Ya, kompak, Bu. Kompak, semangat, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah kompak, semangat, nanti kita kerjanya bersama-sama supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Seperti itu, Bu Adna.
Nah, sekarang Bu Atna kan pingin tahu juga ya, kamu tadi menyampaikan bahwa ada kesepakatan untuk memulai pada kegiatan kelompokmu yang akan membuat kamu membuat kamu senang untuk belajar kelompok. Nah, Iya, eh, siap siapa sih yang bisa membantu, yang dapat membantu kamu untuk bekerja bersama teman-temanmu agar belajar kelompoknya lebih menyenangkan? Siapa kira-kira nak yang dapat membantu kamu? kalau kelompokan itu ya pasti berteman dalam satu kelompok dulu Bu Atna. Jadi kalau temannya sudah satu itu saling mendukung, insya Allah itu nanti bisa akan membantu satu dengan yang lain seperti itu. Nanti bisa minta bantuan ke guru juga seperti itu. Iya, Bu Guru akan siap selalu untuk membantu kamu. Jika ada kesulitan atau jika ada pertanyaan, kamu bisa langsung menghubungi Ibu atau kamu bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah atau yang ada di pikiranmu. Bu Adnan Iya. selalu siap untuk membantu kamu. Terima kasih Bu. Hari Iya. ini saya senang dan Nah, lega iya, iya. karena saya bisa menceritakan masalah ini yang sudah saya pendam Bu. Kemudian saya bisa cerita sama Bu Atna dan ternyata Bu Atna bisa membantu mencarikan solusi pada saya. Oh iya, Nak. Ini nanti kamu kapan kira-kira kamu akan memulai untuk bekerja sama dengan teman-temanmu? Oh iya, insya Allah besok Bu, hari Kamis, karena kemarin sudah diinfo sama Bu Ani, guru matematika, ada pelajaran yang kelompok tentang pecahan. Besok saya akan mulai membuat kesepakatan kelompok dengan teman-teman. Semoga besok berhasil, Bu ya. Iya. Eh, apa tindak lanjutmu setelah pertemuan kita hari ini, Nak? Ya, jadi besok kalau sudah dibagi kelompoknya dengan siapapun, saya akan mau semangat, senang hati. Kemudian kalau sudah dapat tugasnya juga, nanti akan segera dibagi dengan kelompoknya. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang dapat tugas menulis, siapa nanti yang bagian presentasi, ataupun yang lainnya. Seperti itu, Bu. Jadi buat kesepakatan dengan teman-teman supaya nanti bisa maksimal mengerjakannya dan nilainya bisa bagus seperti harapan saya. Seperti itu, Bu. Iya, bagus. Alhamdulillah, berarti kamu sudah bisa ini nanti mau berencana untuk melakukan kegiatan bekerja bersama teman-temanmu ya. Iya, Bu Atna. Iya, berarti kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu ya, Nak ya. Iya, Bu, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Atna juga ikut senang kalau begitu. Nah, anak, sekarang sudah waktunya kamu untuk kembali ke kelas ya. Tadi ada Bu guru matematika yang ingin berbicara juga dengan kamu. Terima kasih ya, Nak, sudah berbincang dengan Bu Atna. Iya, terima kasih Assalamualaikum. kembali, Bu Atna. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pengamat dari praktek coaching model Tirta, di mana coach yang berperan adalah Bu Atna Tiningrum, kemudian yang berperan sebagai coach adalah Bu Yeni Kartika. Baiklah, melalui pengamatan saya, dari langkah-langkah model Tirta yang dipraktekkan oleh kedua teman saya sebagai coach dan coachee, di mana tujuan pada model Tirta ini sudah terlihat, di mana coach sudah menanyakan kepada coachee
tujuan umum yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, tentang identifikasi. Di sini sudah terlihat bahwa coach juga mencoba menggali masalah-masalah yang tengah dihadapi Kuci secara runtut dari awal sampai akhir, sehingga Kuci dapat menceritakan step by step dari permasalahannya, sehingga menemukan sebuah solusi, ide-ide dari Kuci itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Di sini pun juga coach sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh Kuci. Coach juga selalu memberikan umpan balik, di mana Kuci mempunyai ide, kemudian Kuci memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan kepada coach. Kemudian coach pun juga menanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang positif, berupa umpan balik, seperti penguatan, mengangguk, kemudian juga kalimat-kalimat yang dapat memotivasi Kuci untuk mengeluarkan ide-ide solusi dari masalahnya. Kemudian yang keempat, yaitu tanggung jawab. Di sini saya mengamati dalam tahap ini juga terlihat coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci secara jelas dan runtut, kemudian selalu memberikan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Jika saya simpulkan dari awal sampai akhir, di sini coach itu sudah mengarahkan dan menyelesaikan di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Kuci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Kemudian di sini coach juga menjalin kemitraan yang baik, di mana kemitraan yang setara dengan Kuci sendiri yang mengambil keputusannya. Coach itu jika saya amati di sini coach hanya mengarahkan saja. Kemudian Kucilah di sini yang membuat keputusan sendiri. Menurut saya itu sangat baik dikembangkan di sekolah dan di tempat kerja kita. Semoga praktek coaching ini berlanjut sampai nanti dan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Semoga Coach Atna Tiningrum lebih baik lagi dan sukses lagi. Terima kasih. Berikut paparan dari saya melalui pengamatan yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.